intinya yang debat porsinya ya, yang pertama adalah presiden, cawapres, calon presiden, capres. Yang kedua adalah calon wakil presiden atau cawapres. Yang ketiga adalah capres, yang keempat cawapres, kemudian yang kelima adalah capres. Halo, selamat malam pemirsa. Siti Sonoveni menjumpai Anda dalam One on One hingga pukul 9 malam nanti. Tamu saya malam hari ini adalah seorang pemimpin dari sebuah lembaga yang sangat bertanggung jawab sekali untuk melakukan ataupun menyelenggarakan proses pesta demokrasi di negeri ini, yaitu KPU. Beliau merupakan pemimpin KPU, yaitu Hasyim Asyari. Nah, kemudian akhir-akhir ini banyak orang yang berkomentar di luar sana pemirsa, begitu ramai sekali di lini masa mengenai ada yang dipertanyakan kepada KPU. Mulai dari soal kebocoran data Capres-Cawapres dan juga data masyarakat Indonesia yang punya hak suara, bahkan informasinya dijual sampai dengan miliaran rupiah. Kemudian hingga sekarang 4 hari menjelang debat Capres-Cawapres, kita masih menunggu seperti apa teknisnya pemirsa. Langsung saja, malam hari ini sudah bersama saya ada Pak Hasyim Asyari. Selamat malam Pak Hasyim. Selamat malam Mbak. Terima kasih Pak Hasyim sudah hadir. Kabarnya Bapak baru datang dari KPU, makanya agak telat datang ke sini ya Pak ya, sekitar 5 menit. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Baru saja selesai rapat, rapatnya soal apa Pak? Macam-macam ini tadi. Ada rapat dengan teman-teman di BSSN, kemudian Cybercrime Mabes Polri, BIN, dan juga untuk membahas soal dugaan kebocoran data pemilih. Kemudian tadi juga ada rapat antara KPU, Kementerian Keuangan, Bappenas dengan tim pasangan calon untuk memberikan informasi tentang situasi ekonomi keuangan kita untuk sebagai bahan masing-masing pasangan calon untuk berkampanye ya. Kemudian juga ada rapat dengan tim pasangan calon untuk membahas perkembangan tentang bagaimana nanti teknikalitas debat Capres yang pertama terutama tanggal 12 Desember nanti di kantor KPU. Oke, itu semuanya menarik nih buat pemirsa Pak. Soal kebocoran data, kemudian soal kapan debat Capres. Nah, pertama yang menjadi kontroversi di luar adalah debat Capres nih Pak. Awalnya disampaikan bahwa debat Capres ini tidak akan diikuti oleh Cawapresnya, tidak ada debat khusus Cawapresnya, hanya ada Capres yang sendirian begitu dan juga Capres secara bersama-sama. Tapi ternyata belakangan sesi debat 4 dan 5 itu akan ada Cawapres juga yang saling berdebat satu sama lain. Kenapa bisa terjadi perubahan? Itu 2 dan 4 ya? Oh sorry, 2 dan 4. Kenapa ada perubahan Pak? Bukan ada perubahan. Tapi awalnya kan Bapak bilang ada kantor berita yang salah nulis ya. Oh. Jadi sejak awal saya menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan KPU tentang kampanye, debat kampanye salah satu metode adalah debat pasangan calon presiden, wakil presiden. Di dalam undang-undang istilah yang digunakan adalah debat pasangan calon. Dan kemudian penjelasannya adalah yang dimaksud dengan debat pasangan calon adalah diselenggarakan 5 kali dengan komposisi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Ya. Saya secara pribadi maupun dalam pernyataan nggak pernah menambah atau mengurangi itu. Tapi kemudian ada media menulis bahwa KPU akan menghapus debat Cawapres. Makanya saya juga kaget dari mana dia dapat informasi itu. Saya cek semua media nulisnya juga tetap 5. Kenapa nggak langsung diklarifikasi pada saat itu Pak Hasyim Asyari? Saya cek dulu Mbak, saya cek wartawannya, saya tanya gimana seperti ini, informasi dapat dari mana, karena yang saya sampaikan pada saat setelah rapat dengan tim pasangan calon 29 November, ketentuan di Undang-Undang Pemilu maupun di peraturan KPU memang demikian komposisinya 5 kali debat, 3 kali debat untuk jatahnya Capres dan 2 kali debat untuk jatahnya Cawapres. Makanya saya juga terheran-heran dan kemudian semua orang komentar. Tapi yang paling menarik adalah teman-teman dari semua tim pasangan calon nomor 1, 2, dan 3 yang ada di forum itu nggak ada yang komentar di media menyoal soal ini gitu. Jadi yang komentar orang di luar semua. Tapi begini Pak, apakah selama melakukan rapat itu sempat mungkin ada wacana-wacana itu sebelum akhirnya muncul dari salah satu media yang kata Bapak tadi salah tulis itu, apakah sempat ada wacana ya sudah rapatnya yang berdebat kan tidak diliput wartawan. Nah justru kalau nggak diliput kita penasaran. Dan kemudian setelah itu kan kami menyampaikan informasi kepada wartawan ya, teman-teman wartawan.
Dan di dalam forum rapat yang pertama itu kami sampaikan, ini untuk menunjukkan bahwa rapat ini masih rapat permulaan, belum sampai pengambilan keputusan. Kami sampaikan kepada masing-masing tim pasangan calon, kami minta untuk memberikan catatan masukan tertulis gitu, supaya kemudian apa yang terjadi dinamika diskusi di forum rapat yang pertama itu disampaikan kepada masing-masing pasangan calon dan juga tim kampanye masing-masing pasangan calon, dan berdasarkan itu apa masukannya. Dan setelah itu, setelah kita terima, kita bahas dan kita matangkan tanggal 6 Desember kemarin, baru disitulah kemudian kita simpulkan dan kemudian disepakati bahwa yang namanya debat, maksudnya disepakati itu begini ya, apa sih makna debat, 5 kali debat itu, ya tadi itu, 3 kali debat presiden, calon presiden, dan 2 kali debat cawapres. Gitu. Kemudian juga tema-tema yang akan dibahas, tema untuk debat pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5 itu apa saja disepakati di situ. Gitu. Oke, Pak Hashim, kemudian kita juga mendengar nih kemarin ada statement dari salah satu tim ses pasangan calon menyebutkan berdebat itu sebaiknya jangan berdebat untuk cawapresnya. Biarkan saja mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi mereka, apa yang mereka janjikan kepada masyarakat untuk mengelaborasi itu penuh kepada masyarakat tanpa ada sanggah saling menyanggah. Bagaimana kemudian KPU merespon soal tersebut, dan apakah ini kira-kira nanti akan diakomodir, tetap ada debat tapi jangan-jangan yang nggak ada saling sanggah menyanggahnya, tapi nanti akan kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Melanjutkan pertanyaan menggantung tadi Pak Hashim, sampai sekarang kan kita masih bertanya-tanya secara detailnya seperti apa teknis untuk pelaksanaan debat pemilu nanti. Tapi kemudian kemarin ada informasi atau 2 hari yang lalu ada informasi bahwa salah satu tim ses dari cawapres menginginkan tidak ada saling sanggah menyanggah. Nah, apakah kira-kira itu nanti akan diakomodir, akan menjadi sebuah masukan, atau ya saling sanggah menyanggah adalah sebuah keharusan karena bagaimanapun format debat adalah berdebat? Rapat KPU dengan tim pasangan calon tanggal 6 Desember yang mimpin saya, nggak ada pembicaraan itu. Oh, nggak ada pembicaraan nggak itu? Ada pembicaraan itu. Justru pertanyaan itu muncul ketika keluar dari tempat pertemuan, teman-teman wartawan bertanya, apakah debatnya ada sanggah menyanggah? Yang namanya debat, ada satu calon katakanlah menyampaikan visi misi, lalu ada pendalaman, kemudian diberikan kesempatan kepada calon yang lain untuk bertanya begitu ya. Dalam situasi tertentu bisa bertanya. Demikian juga kesempatan sama, calon nomor 1, 2, dan 3 juga dapat kesempatan yang sama, menyampaikan gagasan-gagasan, pandangannya, dan juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian juga muncul pertanyaan teman-teman wartawan, Mas katanya debatnya juga ini, boleh pakai bahasa Inggris. Saya juga baru dengar teman-teman wartawan bertanya, karena di dalam ketika saya memimpin rapat tidak ada pembahasan usulan. Jadi sebenarnya apa yang dibahas oleh tim ses itu Pak Hashim? Karena kan ini kita mendengar wacana yang di luar ya, di dalam kan kita nggak punya akses masuk ke dalam karena itu sangat confidential sekali. Jadi di dalam rapat itu satu ya, mematangkan dan kemudian menyepakati bahwa debat calon presiden wakil presiden untuk pemilu 2024 itu sebagaimana yang ditentukan di peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang pemilu maupun peraturan KPU, yaitu 5 kali, 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Yang kedua, topik-topik atau tema debat, karena ada 5 kali debat maka ada 5 tema. 5 tema ini komposisinya seperti apa? Ya, KPU sudah menyusun dan kemudian kita bahas, disepakati. Setelah itu kemudian tema mana yang akan dijadikan bahan debat di debat pertama, kedua, 3, dan 4, dan 5. Nah itu kan kita sudah tahu Pak, ya. 1, 2, 3, sampai 5 itu kan kita sudah tahu harinya kapan, temanya itu apa. Itu kan setelah tanggal 6, ya. Setelah rapat itu baru kita sampaikan. Sebelumnya nggak ada, yang ada adalah topik tema 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tapi tema itu tidak menunjukkan bahwa urut-urutan, karena apa? Belum kita bahas. Baru kita bahas dan kita putuskan rapat tanggal 6. Dan di dalam rapat, sepanjang saya tahu karena saya yang memimpin rapat ya, tidak ada usulan dari masing-masing tim pasangan calon tentang debat pakai bahasa Inggris, kemudian nggak boleh saling menyanggah, atau ada usulan saling menyanggah, nggak ada pembicaraan tentang itu. Agak alot nggak itu. sih Pak ketika berdiskusi mungkin dengan tim ses untuk berbicara akan seperti apa mekanisme debat? Nggak ada tuh Mbak. Rapat 29 November saya juga mimpin, rapat 6 Desember juga mimpin.
semuanya ya sambil apa namanya ya berbincang-bincang seperti bincang-bincang dengan teman. Suasana kebatinannya kan beliau-beliau ini kan saling kenal ya, apa namanya dalam pergaulan politik saling kenal. Jadi pembahasannya ya cair-cair saja, tidak ada yang kemudian debat alot ngotot, nggak ada. Tapi orang di luar menilai nih KPU kok lama banget sih ngumuminnya, kalau di periode sebelumnya nih Pak Hasim kan juga di periode sebelumnya ya Pak ya. Jadi pasti punya pembanding gitu dan mungkin juga mengingat di periode sebelumnya itu kalau nggak salah 2 minggu sebelum debat itu kita udah tahu siapa TV poolnya, apa temanya, kapan tanggalnya, dan teknisnya mungkin bagaimana kita juga sudah dapat informasinya 5 tahun yang lalu. Tapi di saat sekarang Pak, kita baru tahu tanggal debatnya tanggal 29 November kemarin. Temanya juga baru matang banget, ini akan ABCDF segala macam, itu baru di tanggal 6 kemarin. Kenapa terkesannya agak cukup lama Pak? Jadi durasi kampanye pemilu 2019 itu panjangnya 263 hari. Nah untuk pemilu 2024 ini panjangnya durasi kampanye itu 75 hari. Itu artinya apa? Cuman sepertiga dari waktu durasi kampanye pemilu 2019 ya. Dan kampanye itu baru bisa dilakukan kalau sudah ketahuan calonnya. Calon calon untuk anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota dan juga DPD kita tetapkan tanggal 13 November. Kemudian calon presiden tanggal 3 November. Calon presiden wakil presiden ditetapkan tanggal 13 November. Baru setelah itu pengundian nomor urut. Kalau sudah itu kan baru membahas tentang mekanisme kampanye termasuk di dalamnya debat. Jadi ada situasi bahwa durasi masa kampanye untuk pemilu sekarang ini lebih pendek dibanding yang lalu. Sehingga kemudian ketika mau mempersiapkan segala sesuatunya juga menunggu kepastian tentang siapa yang akan jadi kontestan dalam pemilu presiden misalkan, siapa pasangan calonnya yang baru bisa kita ketahui bersama-sama tanggal 13 November. Jadi ada situasi yang seperti itu, maka kemudian KPU juga harus hati-hati betul mempersiapkan segala sesuatunya sampai matang lah kira-kira begitu. Tapi ada pihak di luar sana, mungkin KPU ada mengalami sebuah tekanan sehingga membuat KPU bingung bagaimana cara untuk melangkah. Apakah itu benar Pak? Ini harus dikonfirmasi nih dugaan-dugaan dari luar seperti ini Pak. Nggak ada Mbak, saya biasa-biasa aja. Saya kalau komunikasi dengan semua pihak komunikasi, tapi tidak ada perintah, arahan, apalagi tekanan, paksaan, nggak ada. Diskusinya cair-cair saja dengan semua pihak. Ada respon khusus mungkin kepada masyarakat di luar sana yang mengatakan mungkin jangan-jangan khawatir KPU nanti berpihak atau segala macam begitu. Bagaimana menjawab ini? Ini kan asumsi beredar luas Pak. Dan ini kesempatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat KPU seperti apa, duduknya bagaimana begitu. Jadi berbagai macam. Jadi begini, di Undang-Undang Pemilu ada tugas, ada kewajiban yang harus dikerjakan KPU itu menyampaikan segala macam perkembangan penyelenggaraan pemilu. Melalui berbagai macam metode dan juga media kami sampaikan perkembangan itu. Misalkan Mbak Tisha bisa mengakses websitenya KPU misalkan, atau berbagai macam channel medianya KPU, itu segala macam informasi kami sampaikan di situ. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutupi. Termasuk nanti ketika untuk kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS, itu siapapun bisa menyaksikan. Siapapun boleh memotret, boleh merekam video, mulai dari awal sampai akhir semuanya terbuka. Jadi nggak ada yang kita tutup-tutupi. Jadi justru kami mengundang masyarakat untuk memberikan mengontrol ketat KPU lah. Karena begini, di Undang-Undang Pemilu KPU itu diberikan kewenangan yang begitu besar. Seperti Mbak Tisha bilang bahwa KPU ini lembaga yang ditugasi oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi kalau kita ajukan 7 pertanyaan ya. Yang pertama, siapa lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan daftar pemilih? Siapa lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan peserta pemilu? Yang ketiga, menetapkan daerah pemilihan, menetapkan calon, menyelenggarakan kampanye, menyelenggarakan pemungutan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampai penetapan hasil pemilu nasional. Rangkaian 7 pertanyaan kalau ditanyakan jawabannya cuma satu, KPU. Itu menunjukkan bahwa kewenangan KPU begitu besar, dan karena besar harus dikontrol banyak pihak. Disediakannya Bawaslu, DKPP, PT UN, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi kan dalam rangka untuk mengontrol kerja-kerja KPU. Jadi jangan khawatir ya begitu ya, KPU ini banyak sekali mata yang melihat untuk mengawasi KPU. Betul. Begitu ya, informasi pada masyarakat. Justru kami mengundang untuk itu supaya kerja kami ini dikontrol. Kalau kerja dikontrol tapi juga ada yang kalau kira-kira mulai misalkan katakanlah diduga atau dianggap agak miring-miring, ya tolong diingatkan kami. Kalau saya begitu. Ini diingatkan juga, masyarakat penasaran, masyarakat ingin tahu 4 hari menjelang tanggal 12 debat pertama tanggal 12 besok hari Selasa.
Sampai sekarang tuh kita penasaran teknisnya kayak apa sih Pak? Ya nanti kan pada saatnya nonton, menyaksikan di televisi supaya tahu oh urut-urutannya begini. Tidak semuanya kemudian kita publikasikan ya. Kalau nanti rundown atau skenario apa dari menit ke menit sudah siap kan nanti kita komunikasikan dengan pasangan calon, kita komunikasikan dengan moderator dan juga dengan teman-teman televisi yang akan menyiarkan. Oke, baik. Nah, kemudian ini kan kita tentu masih menanti 4 hari. Apakah kira-kira cukup Pak untuk membahas itu semua? Apakah sampai sekarang masih belum ada hal yang belum ajak sehingga mungkin KPU belum untuk mengumumkan seperti apa nanti duduk teknisnya Pak? Sudah ada konsepnya, cuman kan dimatangkan dulu Mbak. Kenapa belum disampaikan Pak? Disampaikan kepada Kenapa siapa? belum disampaikan ataupun masyarakat ingin mendapatkan informasi nanti itu? kalau sudah siap kan kita sampaikan. Harus siap dulu. Kalau karena begini, kalau hal yang sifatnya belum matang, belum diputuskan, disampaikan ke publik menimbulkan persoalan nanti. Gitu. Jadi kalau sudah siap, sudah matang, baru kita sampaikan kepada publik. Dan tentu saja pihak yang harus tahu pertama kan pasangan calon, tim pasangan calon, karena yang akan debat beliau-beliau. Kemudian moderator, karena yang akan menjadi memimpin atau memoderasi jalannya debat. Panelis. Kemudian teman-teman televisi yang akan menyiarkan ini, yang tahu kan itu. Gitu. Panelisnya juga ya Pak ya? Enggak, panelis kan tidak terlibat di situ. Yang memimpin kan moderator. Panelis ini kita minta bantuan, tugasnya adalah untuk memperdalam topik-topik itu, isu-isu yang ada dalam tema itu kira-kira yang pas diajukan secara kontekstual itu apa. Gitu. Sebelumnya merupakan komisioner juga dari KPU ya Pak Hasyim Asyari. Iya. Kali ini menjadi ketua KPU. Apa perbedaan yang begitu terasa sekali Pak Hasyim Asyari dari pelaksanaan, kemudian juga beban kerjanya? Tadi sudah satu terungkap bahwa masa kampanyenya tuh sekarang cuma sepertiga dari yang 5 tahun yang lalu. Apalagi kira-kira yang mungkin dirasakan sekali oleh seorang ketua KPU periode saat ini. Tapi nanti Pak Hasyim kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Menjawab pertanyaan menggantung tadi, Pak Hasyim Asyari 2019 lalu adalah seorang komisioner KPU. Sekarang menjadi pemimpin KPU. Apa perbedaan yang terasa sekali dari ritme kerjanya, mungkin dari tantangannya, dan juga mungkin ada suara-suara dari luar? Satu ya dari segi penyelenggaraan pemilunya sendiri, pemilu 2019 itu pemilu serentak pertama kali. Maksudnya serentak itu pemilu pemilu presiden, anggota DPR, DPD, DPD provinsi, DPD kabupaten kota, 5 jenis pemilu disatukan hari pemungutan suara itu kan baru kali itu. 2014 pemilu anggota DPR, DPD, DPRD itu April seingat saya. Kemudian pemilu presidennya Juli 2014, ada jeda. Nah 2019 itu pengalaman pertama pemilu serentak. Pasti apa yang kita perhitungkan bisa jadi kemudian ada yang meleset, ada yang tidak tepat ya. Beban kerjanya juga makin berat di 2019. Nah 2019 di periode itu saya anggota itu kan kemudian menangani topik-topik khusus. Kebetulan saya ditugasi untuk menangani divisi hukum dan pengawasan. Nah begitu sekarang jadi ketua, maka kan mengurusi semua urusan kepemiluan, mengkoordinir, memimpin. Dan yang paling berat sebetulnya atau sikap yang harus saya ambil itu ngemong, Mbak. Ngemong itu bahasa Jawa. Ngomong siapa Pak? Kalau bahasa Indonesianya itu ngasuh. Macam-macam. Mengayomi semua gitu ya. Ya kita bertuju ini pasti kan punya potensi anggota KPU ya, punya pandangan, punya pendapat yang berbeda-beda. Ini kan sebagai pemimpin harus ngomong. Kemudian di KPU ada kesekjenan. Kemudian di KPU ini juga ada KPU provinsi, ada KPU kabupaten kota. Ini kan kita harus ngomong. Kemudian ada partai politik peserta pemilu, ada DPR, ada pemerintah, ada media. KPU ini sebagai lembaga layanan kan sepusing apapun ya, seberat apapun bebannya, karena lembaga layanan kan tampilan pertama itu harus senyum. Bisa dibayangkan kan pelawak-pelawak yang harus menghibur orang, ya. Bapak ngerasa pelawak Pak? Enggak, ya pelawak-pelawak ini kan harus menghibur orang. Bagaimana membuat cerita atau adegan yang lucu menghibur orang, sementara hari-hari beban hidupnya berat. Ya kurang lebih seperti kita ini, pikiran, beban kerja dan segala macam. Tapi namanya lembaga layanan harus tampil di publik itu. Jadi stres ya Pak? Senyum. Saya sih biasa-biasa aja Mbak, biasa aja. Kenapa ya? Ya memang pemilu begini nih, yang saya maksud pemilu begini itu begini ya. Sering saya menyampaikan makna pemilu itu adalah
atau definisi pemilu itu adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan bagi orang yang belum berkuasa, atau arena untuk mempertahankan kekuasaan bagi orang yang sedang berkuasa. Maka sesungguhnya kan pemilu itu arena konflik. Kalau KPU sebagai penyelenggara pemilu, ini jadi manajer konflik kan. Maka kemudian salah satu hal yang harus kita, secara prinsip yang harus kita pegang ini, satu, harus bersikap sabar. Yang kedua, memperlakukan setara. Kemudian kerja-kerjanya harus ada landasan hukumnya. Memadukan ini semua kan bukan pekerjaan mudah. Meramunya ini bukan pekerjaan mudah. Apalagi Pak, setelah putusan MK kemarin mungkin ada residu-residu juga yang nempel di KPU. Jadi begini, judicial review undang-undang, norma di undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, itu yang diuji kan norma undang-undang ya. Nah, KPU ini sebagai pelaksana undang-undang, begitu ada norma diuji di Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan, berarti kan ada perubahan norma. Maka mau tidak mau KPU sebagai penyelenggara pemilu yang ditugasi membuat regulasi berupa peraturan KPU harus membuat penyesuaian norma di dalam peraturan KPU. Nah, ini secara normatif begitu. Yang namanya aturan karena diubah melalui judicial review, itu kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ketika yang tidak setuju dengan perubahan itu, imbasnya kan kepada KPU yang melaksanakan perubahan norma itu. Orang-orang jadi mungkin ada rasa tidak percaya dengan KPU, beberapa di orang-orang diantaranya. Padahal kerja KPU ini semata-mata dalam konteks tadi ya, membuat regulasi peraturan itu semata-mata menyesuaikan norma sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. KPU tapi khawatir nggak sih Pak, memang masyarakat nggak percaya sama KPU karena efek residu dari peristiwa-peristiwa sebelumnya? Intinya kalau KPU bekerja, pegangannya pegangan aturan hukum, kita nggak ragu-ragu. Kecuali kalau kita bekerja di luar koridor yang ditentukan gitu ya. Sepanjang kita KPU bekerja ini berdasarkan norma, aturan, ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, ya kita yakin dan tidak ragu-ragu. Oke. Nah, Pak Hasyim, beberapa waktu yang lalu pada saat deklarasi pemilu damai ini kayaknya festif banget ya. Saya ingat kayaknya di 2019 nggak ada tuh yang kayak gitu kirap-kirap sampai deklarasi damainya, kemudian juga sampai dapat rekor Museum Muri. Iya. Ini kan soal strategi sosialisasi, Mbak. Sekali lagi karena memang kesempatan kampanye itu kan pada dasarnya bagaimana peserta pemilu meyakinkan pemilih ya untuk memilih dirinya. Karena kesempatannya pendek dibanding 2019, waktu itu kan 263 hari, sekarang cuma 75 hari. Maka juga KPU mengimbangi dengan berbagai macam strategi sosialisasi. Di antara yang ditempuh membuat kirap bendera peserta-peserta pemilu, partai politik peserta pemilu dari berbagai penjuru Indonesia, dan kemudian finalnya atau titik temunya kemarin pada waktu deklarasi kampanye pemilu damai di kantor KPU. Dan sebetulnya kita nggak pernah ngejar atau nggak pernah kemudian berharap untuk dapat penghargaan itu. Yang kita harapkan itu adalah informasi perkembangan siapa sih peserta pemilunya dan seterusnya. Ini yang kita harapkan masyarakat menjadi paham atau tahu ya. Dan kemudian karena supaya kemudian masyarakat banyak yang tahu, ya tadi dibikin seperti acara kirap, dan nanti ketika serah terima bendera partai yang dikirap antar kabupaten perbatasan, kita bikin musik, kita bikin tarian, kita bikin hiburan yang kemudian masyarakat itu tertarik untuk itu. Dan KPU juga periode ini membuat film Kejarlah Janji yang digarap oleh sutradara terkemuka Indonesia Mas Gari Nugroho. Itu juga kita luncurkan 15 September yang lalu 2023, dan di puncak Hari Santri 22 Oktober 2023 kemarin KPU bikin kegiatan KPU Gustu Pesantren untuk nonton bareng ini. Kemudian 28 Oktober 2023 Hari Sumpah Pemuda KPU bikin kegiatan KPU Gustu Kampus dengan sosialisasi dengan nonton bareng ini. Dan kebetulan Muri memperhatikan ini, dan KPU juga mendapatkan penghargaan itu karena dalam waktu yang serentak nonton bareng di sekian banyak pesantren, sekian banyak kampus yang nonton banyak, Museum Muri kemudian punya ketertarikan untuk memberikan penghargaan ini. Oke, itu kan segi festifnya, sosialisasinya oke banget. Tapi ada satu hal juga yang membuat kita teringat dan membuat kita sedih juga. 2019 itu begitu banyak sekali petugas KPPS yang meregang nyawa karena sakit, karena kelelahan. Antisipasinya supaya hal ini tidak lagi terjadi di 2024 apa, Pak? Pertama begini, pada waktu pemilu 2019 itu pertama kali pemilu serentak dengan memilih 5 jenis pemilu ya, kecuali Jakarta hanya 4, tidak ada pemilu DPR di kabupaten kota.
Nah, petugas-petugas kita ini kan situasinya macam-macam. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh beberapa lembaga, ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Kementerian Kesehatan, ada UGM Jogja, masing-masing membuat kajian dan kemudian disampaikan kepada KPU, kurang lebihnya bahwa temuannya yang pertama, petugas-petugas kita yang meninggal itu rata-rata umurnya di atas 50 tahun. Okay. Yang kedua, yang hampir bisa dipastikan, yang meninggal ini boleh dikatakan rata-rata komorbid, ada penyakit bawaan. Itu satu hal. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan untuk menjadi anggota KPPS kan harus ada syarat sehat jasmani rohani. Tetapi daya jangkau untuk mendapatkan surat keterangan sehat jasmani rohani berdasarkan hasil pemeriksaan di wilayah kita juga tidak semuanya bisa mudah diperoleh itu. Honornya juga terbatas untuk membiayai itu. Sehingga waktu itu keluhan seperti ini kita atasi dengan cara calon anggota KPPS cukup membuat surat pernyataan bahwa dirinya sehat di atas pada mata saat itu 2019. Dan setelah ada situasi ini 2019 kemudian kita lakukan evaluasi dan kita praktekkan untuk Pilkada 2020 dalam situasi Covid kemarin ya, yang intinya bahwa menjadi petugas KPPS itu usianya maksimal 50 tahun. Kemudian kedua harus sehat. Nah, harus sehat ini kita mintakan tolong Pemda-Pemda untuk memastikan, memeriksa petugas-petugas ini sebelum bertugas bahwa kondisinya dalam sehat walafiat. Nah, ini berdasarkan dua kegiatan tadi, dua situasi 2019 dan Pilkada 2020 kita evaluasi juga untuk rekrutmen anggota KPPS nanti usianya maksimal 55 tahun, sehat. Nah, untuk sehat ini juga instrumennya makin banyak. Yang pertama misalkan ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan di dalam instruksi itu kepada menteri-menteri dan juga kepada semua kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Nah, salah satu yang menarik adalah definisi tentang tenaga kerja di dalamnya adalah penyelenggara pemilu. Nah, ini yang kemudian kita mintakan tolong pemerintah daerah untuk memberikan support, dukungan untuk jaminan sosial ketenaga kerjaan. Beberapa hari yang lalu juga KPU dengan beberapa lembaga menandatangani kesepakatan jaminan sosial kesehatan untuk penyelenggara pemilu. Selain itu juga KPU mengusahakan untuk kenaikan honor anggota KPPS. 2014 pemilu legislatif kan terpisah dengan Pilpres. Pada bulan April anggota KPPS itu honor 550.000. Kemudian pada waktu Pilpres Juli 2014 honornya 550.000. Artinya untuk dua pemilu ini kalau digabungkan orangnya sama mendapatkan honor 1.100.000. 2019 untuk menyelenggarakan pemilu, 5 jenis pemilu di waktu yang sama, honor 550. Itu kan antara beban kerja dengan katakanlah ya honor lah, itu kan nggak imbang. Kemarin kita usulkan dan kemudian alhamdulillah dikabulkan, seingat saya untuk ketua KPPS itu 1.200.000, kemudian untuk anggota KPPS 1.100.000, seingat saya itu, artinya ada kenaikan lah dalam rangka untuk memberikan penghargaan, penghormatan kepada teman-teman KPPS yang bekerja secara sukarela itu. Selanjutnya kita penasaran bagaimana sudah kesiapan distribusi logistik menjelang pemungutan suara di hari kasih suara itu, kemudian juga bagaimana update soal kebocoran data. Nanti kita akan jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Pak Hasyim, bagaimana kesiapan logistik? Jadi untuk logistik itu ada dua tahap. Tahap pertama adalah untuk penyediaan kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel. Untuk yang ini, baik produksinya, distribusinya maupun yang sudah diterima oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota yang sudah digudangkan itu 98% situasinya. Kemudian tahap kedua, ya ini yang lebih penting lagi ya, cetak surat suara, kemudian pengadaan surat suara, penyediaan surat suara, dan formulir-formulir. Nah, untuk surat suara, untuk pemilu di luar negeri, untuk melayani sekitar 1,7 pemilih, 100% sudah selesai. Dan sudah sekitar 48% sudah dikirimkan ke PPLN ya, Panitia Pemilihan di Luar Negeri, di 128 negara. Tapi prioritas pertama yang jaraknya jauh-jauh. Nanti gelombang kedua atau kloter kedua atau penerbangan kedua sisanya sekitar 42% untuk yang di luar negeri. Untuk di dalam negeri, saya katakan tadi untuk cetak surat suara untuk pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi sudah sekitar 25% produksi.
Kemudian yang sudah dalam perjalanan menuju KPU kabupaten kota sekitar 15%. Kemudian yang sudah terima itu sekitar 6% KPU kabupaten kota. Nah, untuk cetak surat suara DPRD kabupaten kota belum mulai cetak. Jadi situasinya sampai dengan hari ini sekitar 66 hari menuju hari pemungutan suara, surat suara sudah mulai tersedia, terutama yang di luar negeri sudah mulai perjalanan ke yang di pelosok-pelosok Indonesia? Ya, itu nanti kan sedang berjalan, Mbak. Saya katakan tadi sekitar 15% surat suara yang sudah diproduksi dalam perjalanan menuju kabupaten kota. Dan yang sudah diterima oleh teman-teman kabupaten kota sekitar 5%. 5% dari 100% itu sudah menuju ke daerah-daerah terpencil? Bukan, cetaknya masih 25%. Per hari ini ya, cetaknya sekitar 25%. Ke Uber nggak apa 66 hari masih kita cetak 25%? Tercapai, Mbak. Sudah ada hitungannya. Tapi Indonesia negara kepulauan, Pak. Lokasi-lokasi percetakannya kan tidak jauh-jauh dari lokasi kabupaten kota untuk distribusinya. Jadi optimis itu akan tersampai ya Pak ya? Semuanya Tidak mungkin pagi-pagi ya. ketika hari kasih suara, nggak ada kotak suara, nggak ada. Nggak, KPU kan juga membangun sistem informasi logistik yang itu bisa kita pantau. Misalkan untuk Kabupaten A, surat suaranya yang nyetak perusahaan apa, lokasi percetakannya di mana. Dan itu bisa dicek, naik cetaknya kapan, turun cetak kapan, kemudian mulai perjalanan kapan. Seperti orang pesen ini loh Mbak, makanan atau barang yang online itu, bisa dicek itu. Jadi bisa di tracking ya? Ya, bisa di tracking situasinya sampai di mana. Jadi teman-teman kabupaten kota istilahnya nggak deg-degan lagi. Nah, kotak suara kita masih pakai kardus nggak sih Pak? Iya, masih pakai bahan yang sama dengan kardus, pemilu 2000. Jadi gini pertimbangannya, dulu kotak suara, bilik suara itu kan bahannya aluminium. Statusnya adalah aset barang milik negara. Kalau aset setelah digunakan kan harus disimpan, dicatat, dipelihara begitu ya. Nah, ini nilai ekonominya tinggi, Pak. Maksudnya nilai ekonominya tinggi itu banyak orang yang minat ini. Dan tidak selalu anggaran KPU itu terpenuhi untuk anggaran gudang. Nyimpennya di mana? Maka kemudian sejak 2019 kita ubah bahannya. Dan kotak suara yang bahannya aluminium tadi kan istilahnya dimusnahkan dan kemudian uangnya disetor ke kas negara. Dan begitu kotaknya bahannya diubah, itu statusnya bukan barang milik negara lagi tapi menjadi barang habis pakai. Tapi aman nggak Pak? Kan oke lah kita berpikir soal supaya nggak ribet nih untuk storage-nya setelah udah dipakai mau gimana. Tapi kan kita juga harus bicara soal keamanan. Misalkan kardus itu kan kita ingat Pak, dulu zaman Mbak Tisa kemarin 2019 nyoblos nggak? Nyoblos. Di TPS-nya pakai kotak kardus itu kardus, tapi kan setelah itu saya nggak tahu aman atau enggak Pak. Nah, karena kan saya habis itu pergi liputan Pak, meliput di tempat yang lain. Jadi sebelum tapi nggak ada laporan kan setelah Mbak kembali ke kampungnya. Oke lah, itu kalau di Jakarta ya Pak ya. Alhamdulillah tidak pernah ada laporan. Tapi kalau daerah-daerah yang lain, alhamdulillah banyak Mbak, di luar sana masa pakai kardus lagi kan gampang dijebol gitu. Nggak ada peristiwa itu Mbak. Ya, kalau ada peristiwa itu pasti kita jadikan evaluasi. Dan situasi ini kan disaksikan banyak orang. Ada panwas, ada partai, ada pemantau, ada masyarakat, dan juga ada pihak kepolisian, TNI yang kemudian ikut mengamankan lah segala sesuatunya itu. Jadi yang paling penting itu kita saling percaya, yang paling penting intinya itu. Saling percaya. Ngomong-ngomong soal saling percaya, ada rasa nggak percaya nih dari orang di media sosial yang harus kita tanyakan nih ke Pak Hasim. Singkat saja Pak Hasim. Ada yang bilang jangan-jangan nanti KPU ini ya, balik lagi ke soal kepercayaan tadi Pak, bakal bocorin nih pertanyaan-pertanyaannya ke Capres. Temanya sudah ada 1-5 tema dan pasangan calon dengan timnya pasti kan sudah punya bahan ya. Kira-kira kalau tema seperti ini dalam durasi 5 tahun masa kepemimpinan presiden wakil presiden itu bisa ngapain, mau ngapain. Ini kan pasti sudah merumuskan. Yang kedua, hari ini tadi kami KPU memfasilitasi pertemuan antara KPU, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas dengan tim pasangan calon. Dalam rangka apa? Untuk buka-bukaan situasi keuangan kita yang kira-kira nanti dalam jangka 5 tahun itu dapat digunakan untuk apa, sumbernya dari mana, pembelanjaannya untuk apa, dan segala macam. Kan semuanya harus tahu pasangan calon presiden, supaya kemudian ketika merumuskan visi misi dan dijadikan bahan kampanye itu berbasis kepada situasi keuangan negara kita. Terakhir Pak, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya saya tanyakan di awal tadi. Jadi nanti untuk debat yang kedua dan keempat, Cawapres, itu kan sendiri. Nah, katanya mau didampingin ya Pak ya. Didampinginnya apakah didampingin di stage sama capresnya atau mungkin didampingin di kursi audiens? Intinya yang bicara Cawapres Mbak. Paling penting itu aja. Yang bicara
debat kedua dan keempat kan jatahnya cawapres. Ya. Yang bicara cawapres. Ya. Yang paling Tapi di penting panggungnya itu aja. berdua atau sendiri? Yang bicara cawapres, saya nggak akan bicara itu ya. Oke, Karena baik. Kita yang dapat bicara poin ya Pak Hasyim. cawapres. Kita tunggu saja nanti tanggal 12 seperti apa surprise dari penyelenggaraan debat perdana untuk Capres dan Cawapres. Terima kasih Pak Hasyim Terima kasih, sudah Mbak bergabung Disha. bersama kami. Selamat bertugas kembali, mau rapat lagi ke KPU katanya Pak Oke. ya. Selamat malam Pak Hasyim dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.